Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang grup Bakri, Pak Prayogo, dan Raja Rat. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di harga 111 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya Bumi akumulasi. Bumi harus rebound. Pokoknya minggu ini gak boleh nggak rebound nih. Hati-hati kalau dia jebol 109. Hati-hati. Dead cat bond. Arahnya bahkan kalau pandangan saya ya, kalau dia jebol itu 819 ini ke 80 bisa peluang besar. Ya, bisa jadi nanti double bottom. Kenapa? Karena bisa koreksi ABC-nya nih bisa sampai bawah sini nih. Nah, baru naik, sideways naik. Nah, itu ya. Jadi, kalau untuk Bumi yang sabar ya boleh. Kalau Bapak Ibu percaya dengan kuasinya, reorganisasinya, ada Salim di dalamnya, ya nggak masalah ya untuk Bumi. Pokoknya kalau saya sih saya buang. Kalau jebol 109, 108, 107 saya buang aja. Biarpun 7% saya buang aja daripada saya nunggu. Ya, mendingan saya buang dan buyback di bawah. Kalau skenario-nya seperti itu. Tapi gimana kalau habis dibuang naik dari 100 naik lagi? Ya beda cerita. Mungkin kalau memang bagus saya entry. Kalau enggak ya cari saham yang lain lah. Ya, jangan dendam, kita itu nggak boleh dendam. Di market nih nggak boleh bawa perasaan. Maksudnya ya bisa bawa perasaan selama masih di area trading plan. Tapi kalau sudah cut loss dan dendam, bawa perasaan panas, emosi, ya itu yang dihindar. Jadi saat ini Bumi hari ini harus rebound atau besok. Gak boleh jebol 109. Lanjut BRMS yang ditutup di harga 434 terkoreksi 1,36%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BRMS di distribusi. BRMS harus rebound juga. Gak rawat nih kalau dia hari ini atau besok jebol 430. Walaupun ya dia ini kan nggak masuk review yang ada potensi masuk. Rebalancing di tanggal 29 Agustus akhir bulan. Karena kenapa? Karena dia sudah di dalam. Jadi sebenarnya ya skenario-nya, tapi ya itu gambaran saya bisa aja salah. Sebenarnya dia nggak ada perlu review. Jadi target dia naik 500 nih berarti kan sampai ya mendekati akhir bulan. Paling nggak di tanggal 20-an itu, 25-an itu harusnya sudah di atas 500. Berarti kan kalau dia koreksi bisa aja habis itu mantul. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai support kuatnya 10396 silahkan juga. Kenapa? Karena di situ ada EMA 200-nya. Ya, dan double top mininya itu memang targetnya itu 400. Olah dalam ya, 380-an. Tapi enggak dalam lah kalau pandangan saya kalau dia koreksi ya. Ya, 3963 maksimal. Kita lihat aja dulu ya untuk BRMS. Tapi kalau dia hari ini dan besok rebound lagi, tembus lagi 40 minimal, udah 500 sangat mungkin 1-2 minggu ke depan BRMS. Kita lihat. Lanjut. NRG yang ditutup dengan 570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NRG akumulasi. NRG, waduh hati-hati deh kalau NRG. Doji rebound bagus dong. Agak rawan. Harga oil coba lihat. Agak rawan menurut saya. Pokoknya gini aja kalau Bapak Ibu punya ya. Kalau pandangan saya, tapi ini disclaimer. Kalau di jebol 550, 545 buang aja. Bisa ke 500. Ya, jadi yang punya ya sama apa pertimbangan Bapak Ibu tiba-tiba beli, berani banget beli di harga pucuk ini. Kan bisa naik. Betul. Tapi ya resikonya kalau turun. Kalau saya seperti ini ya biasanya saya nggak beli atas. Energi saya belinya di mana? Saya belinya kalau dia ada swing dalam, cari level psikologis support kuatnya. Kalau support kuatnya ya 400 double bottomnya. Tapi perubahan praksi harga 500 nih bisa mantul menurut saya. Kalau dijebol ya 550-nya. Jadi itu aja dulu untuk energi. Saat ini belum, wait and see aja. Gimana? Saya feelingnya naik. Disuruh wait and see, besok rebound gimana kalau hari ini rebound? Wah, kalau seperti itu beli aja Bapak Ibu, jangan takut. Ya, yang penting respon Bapak Ibu. Apa kalau nggak sesuai harapan? Misalnya beli di 570, targetnya 600 minimal atau 650. Gimana kalau turun ke 550? Cut loss kah, hot kah, average down? Itu aja. Kalau mau hot dan average down berarti menunggu lebih lama. Jangan sampai putus harapan.
Kalau saya targetnya 10% baru cut loss. Oh udah, nanti kalau misalnya turun 10% jadi nggak cut lossnya. Kalau jadi betul. Teruskan Bapak Ibu ya. Pengalaman yang akan mengajar Bapak Ibu. Jadi trial dan error aja dulu. Seperti Bapak Ibu nyetir mobil. Awal-awal dipandu. Pasti gelagapan juga kan? Paling nggak nyenggol tembok atau tiang listrik atau apalah. Ya kan, nggak mungkin Bapak Ibu langsung sempurna dalam nyetir. Pasti kagok juga, mindahin gigi. Kalau yang manual, yang matic juga mungkin harus lihat tuas dulu kan, D ke R atau ke N ke D1 ya. Pasti kagok ya, seperti itu. Tapi kalau lama-lama dilatih trial dan error, terus mencoba menyetir, pasti udah terbiasa dan feelingnya pasti jalan kan. Seperti itu juga di market. Feeling Bapak Ibu tuh pasti jalan kalau sudah biasa melihat market. Kalau yang trading melihat bid offer, biasa lihat bid offer, pasti feelingnya jalan. Walaupun memang gak 100% sama. Sepandai-pandai orang nyetir pasti ada kesenggol juga. Ada nabrak-nabrak dikit, ada kesalahan-kesalahan dikit ya. Tapi kan bisa diantisipasi. Lebih banyak lancarnya ya. Nah itu juga di market. Cuman memang market ini lebih kompleks ya. Kenapa? Karena kita harus beradu dengan psikologis sendiri. Mengganggu. Bagaimana cara mengendalikan psikologis, melihat market ya, seperti itu ya. Kalau market ini mudah dengan cepat dipelajari, waduh, banyak orang nggak mau kerja di luar ya. Mending duduk manis seperti yang saya bilang. Tapi apakah bisa dipelajari? Bisa Bapak Ibu. Sama, saya ulangi lagi terus. 2017 saya juga sama seperti Bapak Ibu mungkin yang baru mulai. FOMO, kejar atas, feelingnya kuat, bom pakai margin. Jarang nggak pakai margin saya dulu tuh. Margin. Tiba-tiba 4 hari nggak bisa top up, di for sale. Saham-saham yang di for sale yang merah. Tapi biasanya kalau sekuritas for sale tuh for sale yang untung. Kalau nggak yang untung, yang ruginya dikit. Ruginya banyak tuh didiamin tuh. Kecuali itu pilihan terakhir tuh di for sale mereka. Ya hati-hati Bapak Ibu ya. Biasanya seperti itu. Makanya sebelum di for sale sendiri aja. Itu ya. Jadi NRG kalau saat ini lebih wait and see. Walaupun kemarin doji hammer. Bisa rebound? Bisa. Tapi resikonya cukup lumayan. Itu. Lanjut Dewa yang ditutup dengan 230 menguat 3,6%. Asing net buy. Kalau bekerjanya Dewa didistribusi. Dewa bagus ya. Nah seperti ini juga simple Bapak Ibu. Dia akan mencoba terus menjebol 21. Seperti ini juga simple. Nih ada pola Morningstar walaupun gak terlalu sempurna. Tapi dia itu beberapa kali mau mencoba jebol 216 ditahan. Nah itu aja Bapak Ibu pakai. Gak usah pakai 200. Oh 200 juga tetap sih Bapak Ibu bisa dipakai ya. Bingung kan? Mau cut loss di 200 tiba-tiba makin melorot. Ya, kalau panasnya tetap sama. Hari ini atau besok jebol tuh 216. 200 arah Dewa. Kita lihat ya. Kalau mau bagus langsung rebound. Gak ada lagi cerita sampai jebol lagi tuh 216. Ingat aja low 2 hari ini 216 gak akan jebol. Kalau memang mau naik. Kalau sampai jebol tandanya mau turun Dewa. Target minimal turun 200. Lanjut PKTR yang ditutup di harga 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bekerjanya PKTR akumulasi. PKTR lagi sideways, sabar-sabar aja lah. Siapa tahu ada tiba-tiba flow kan. Laporan keuangannya udah muncul belum? Udah rilis belum kuartal 2? Kalau udah rilis atau belum ya mungkin nih menunggu laporan keuangan. Kalau bagus laporan keuangannya terbang. Antara terbang atau dibuang, itu aja. Ya, kita lihat PKTR. AMMN, waduh turun dalam 14%. ARB ya ke harga 7.225. Cuman ARB-nya di bid. Asing net sell. Gak tahu nih ada apa-apa. Kalau bekerjanya AMMN didistribusi. Gak tahu nih ada cerita apa AMMN. Tapi sudah capai target kami 8.800 terus bantai turun. Ya lumayan, kami beli itu dari 8.200 apa 8.000 itu ya. Dikasih 7% lumayan. Jadi saat ini nggak tahu ini cerita apa. Kalau Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Indikasi seperti ini nih jelek. Susah untuk naik. Ya, apalagi tutupan ARB. Besok bisa lanjut ARB itu.
Bukannya ARB ya. Besok tuh arahnya 6.500. Nah, kita lihat dari itu. Mantul nggak? 10% bisa turun ya. Kalau saya wait and see. Bisa rebound. Pokoknya besok kalau teknik rebound bungkus saja. Bapak Ibu yang beli dekat-dekat support jebolnya ini nih. Bapak Ibu yang beli di harga dekat-dekat ARB, kalau besok bisa rebound take profit aja. Selamatkan dulu yang ada. Ya, AMMN. Saat ini lebih wait and see. Jangan dulu nangkap. Lanjut. Cuan yang ditutup di 1415 terkoreksi 7,21%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya cuan didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, cuan ternyata potensi juga gagal masuk MSCI. Nah itu yang jadi sentimen juga, dan cuan membantah kalau PT Intam PT apa tuh yang anak usahanya mau IPO. Itu dibantah juga. Nah itu yang jadi sentimen, tiba-tiba jebol. Ya, jadi saat ini sabar-sabar dulu aja. Kalau Bapak Ibu masih punya cuan, kalau Bapak Ibu percaya dengan Pak Prayogonya, karakter sahamnya ya menurut saya boleh Bapak Ibu hold. Tapi ya sabar menunggu. Kalau nggak mau ya out aja dulu kalau besok jebol 1400. Kenapa? Karena peluang besar tuh masih bisa turun. Kemana? Pokoknya mendekati EMA 200-nya. Di mana EMA 200-nya nanti kita lihat aja. Di 1000 kah? Di 1000. Ya. Kenapa pandangannya seperti itu? Karena kalau pandangan saya, cuan ini baru dia mulai ngangkat. Ini kemungkinan web 1, web 2, tapi bisa dalam web 2 tuh bisa 1960. Mungkin ya. Kemungkinan besar. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangannya? Karena ya target emiten, target grup PAPP ya harusnya cuan, brand, PTRO itu masuk MSCI. Karena September ini gagal lagi karena ya pemenuhan free float kalau nggak salah atau apa itu, bukan gara-gara di MSCI-nya, gara-gara emitennya sendiri free float-nya nggak mencukupi ya kriterianya. Kemungkinan besar baru November nanti. Nah, jadi sabar aja 3 bulan nunggunya lagi. Kenapa? Karena ya target mereka memang MSCI. Kenapa? Biar bisa jualan barang lebih banyak. Kalau ada asing di dalam kan berarti banyak juga. Kalau asing percaya dengan, karena kalau cuan masuk MSCI ya asing cukup percaya kan bisa lebih banyak belinya. Nah beda kalau retail nggak mampu kayaknya menampungin barang kalau emiten bandar jualan ya. Jadi harus jualannya kemana? Ke asing itu ya. Kalau sabar silahkan tunggu lagi. Itu aja untuk cuan saat ini ya. Kalau saya lebih wait and see. Lanjut. PTRO yang ditutup di 3.630 terkoreksi 7,16%. Asing net sell. Kalau buka resminya PTRO didistribusi. PTRO juga sepertinya gagal. Nah ini ya, kecewa lagi brand cuan PTRO. Tapi karena sekarang nih gara-gara emitennya sendiri, bukan gara-gara MSCI. Jadi kalau pandangan saya, PTRO juga wait and see aja. Dan kemarin di grup cut loss PTRO. Lumayan 5%, 4 apa 5% gitulah. Saya infokan beli di 3.900 sampai 3.830. Awalnya tuh mau cut loss di 3.760, tapi karena naik turun ya udahlah. Saya bilang, Bapak Ibu, kita cut loss kalau jebol 3.700. Saya cut loss di 3.690. Seperti itu. Beli di 3.870. Lumayan dalam, lumayan. Hampir 3% apa 4% gitulah. Ya, seperti itulah. Karena pandangan saya sentimennya kan masuk MSCI, cuma ternyata ada rilis. Kalau sepertinya gagal. Nah, perkiraan saya kan bagus nih. Kenapa? Karena dia membentuk pola Morningstar. Wah, ini sinyal bagus, apalagi volume besar. Tiba-tiba rilis ya, berita sepertinya gagal bertiga ini masuk MSCI, makanya dibuang. Namanya trading ya seperti itulah. Kalau nggak sesuai harapan ya buang dulu. Nah, ini hati-hati kalau dijebol 3.500. Dead pola cup and handle terbalik, target turun EMA 200-nya 2.600-an. Nah itu ya. Jadi saat ini PTRO wait and see. Gimana cerita hari ini? Bisa rebound gak dari 2.500? Lihat hal ini aja dulu ya. Kalau rebound bagus, kalau enggak ya biarlah. Ya dulu bermain, kita cari saham yang lain lagi. Itu aja dulu untuk PTRO. Lanjut. Tapi ya yang ditutup di 9.200 terkoreksi 4,16%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya tapi ya didistribusi. Tapi ya
hati-hati kalau jebol 9.200 lemah ke bawah ya. Saat ini wait and see, kalau mau bagus dia rebound hari ini. Mending tunggu ada candle hijau satu baru buy kalau tertarik ya. Tapi ya lanjut, Raja yang ditutup dekat 2.740 terkoreksi 4,86%. Asing net sell. Kalau bokar sebenarnya Raja di distribusi. Raja kita lihat aja. Kalau pandangan saya sih tembus 2.800 menarik nih. Hari ini atau besok ya, kita lihat. Kalau tembus 2.800 menarik. Di bawah itu jangan dulu, wait and see. Kalau pandangan saya wait and see ya. Kalau mau sekalian nawar di 2.500. Gak perlu pakai 2.200 nih. Kalau dia jebol EMA 200 di 2.500 dijebol, udah buang aja 2440 ya. Mepet support kalau mau beli, atau beli buy on breakout tembus 2.800 baru buy. Target kemana? Target pola ascending triangle-nya ini itu di sekitaran 3.400 kalau nggak salah. Coba hitung ya. 3.500 lumayan tuh. Pas persimpangan jalan. Dulunya ini adalah support, sekarang jadi resisten. Nah, itu ya. Pokoknya kalau dia hari ini dan besok tembus lagi 2.800, 3.000 minimal dan 3.500 arah Raja. Yang terakhir Ratu yang ditutup Dega 7.275 terkoreksi 7,32%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Ratu di distribusi. Aduh, Ratu sakit ya. Nyentuh 8.000 dengan candle kecil-kecil dibuang ya. Karakternya memang seperti itu. Makanya kita perlu hati-hati. Kenapa? Kan sudah kelihatan nih karakternya. Tuh. Jadi kalau sudah mulai ada candle merah tuh take profit lah dari bawah. Kalau beli di 7.000 dikasih sampai 8.000 tuh kan 10% lebih. Sisakanlah 5%. Jangan terlalu menyesal, jangan merasa rugi kalau harusnya profit 10% gara-gara nggak di TP, gara-gara pengen profit lebih besar dia turun, sisa 5%. Kalau saya take profit apapun ceritanya, setelah itu dia mau naik saya nggak peduli, yang penting saya selamatkan dulu yang ada ya itu. Tapi ya kalau Bapak Ibu masih hot aja, dan yang kalau mau beli coba aja di 7.000, 6.800, 6.750 buang Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.